Pada episode sebelumnya, Guyu kaget saat melihat sosok tua ini tiba-tiba muncul. Dia mengucapkan sebuah nama dengan suara yang gelap dan serius, Yao Chen. Guru? Mengapa kamu di sini? Xiao Yan juga tercengang karena penampilan Yao Lao. Suaranya yang kuat dipenuhi keanehan. Dia belum menghancurkan gulungan spasial yang diberikan Yao Lao padanya. Kamu sudah terlalu lama tinggal di wilayah kuno dan aku sedikit khawatir. Oleh karena itu, saya menemukan waktu untuk bergegas. Tanpa diduga, saya menemukan Anda dalam situasi ini. Yao Lao tergantung di depan Xiao Yan. Dia tersenyum tipis sebelum matanya menyapu Xiao Yan. Ekspresi senang muncul di matanya saat dia berkata, kekuatanmu meningkat dalam beberapa bulan. Anda benar-benar melebihi ekspektasi saya. Kelompok Sun Er di kejauhan menghela nafas lega ketika mereka melihat Yao Lao tiba-tiba muncul. Guyu, kamu bisa dianggap sebagai bagian dari generasi tua yang memiliki reputasi tertentu di dataran tengah. Bukankah kamu terlalu tidak tahu malu hari ini? Mata Yao Lao tertuju pada Guyu saat dia perlahan bertanya. Tidak ada yang namanya tidak tahu malu di mata klan Hunku. Kami akan menggunakan semua trik selama kami menyelesaikan misi kami. Benar-benar lelucon bagimu untuk mengatakan kata-kata ini kepada orang tua ini. Ekspresi Guyu muram saat dia tertawa dingin. Haha, aku lupa tingkat kebejatan yang kalian mampu lakukan. Yao Lao tertawa setelah mendengar jawaban Guyu. Dia melanjutkan dengan senyuman tipis, menindas generasi muda tidak menunjukkan kemampuan Anda. Mengapa kita berdua tidak bertengkar? Apa yang kamu katakan? Wajah Guyu berkedut. Dia dan Yao Lao sama-sama ahli di kelas Ban Sheng. Jika dia berada di puncaknya, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang, tapi dia tidak berada di puncaknya. Peluang kemenangannya dalam pertarungan melawan Yao Lao tidak akan melebihi 30%. Yao Chen, kamu tidak boleh bersikap arogan di depanku. Para ahli dalam klan Hun saya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pavilion bintang jatuh Anda. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku yang dulu memanggil hantu tua lain dari klanku? Meskipun Guyu tidak mampu mengalahkan Yao Lao, dia tidak mau melunakkan pendiriannya sambil tertawa dingin. Klan Gu kami tidak takut padamu jika kamu ingin bertarung dalam hal jumlah. Kata-kata Guyu baru saja terdengar ketika kelompok Sun Er dengan cepat terbang mendekat. Mereka muncul di belakang Yao Chen. Dia mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan spasial muncul di dalamnya sebelum hancur dengan cepat. Fluktuasi spasial menyebar. Setelah itu, celah spasial muncul dan sosok tua perlahan melangkah keluar di depan ekspresi buruk kelompok Guyu. Haha, tidak disangka tempat ini begitu ramai. Tawa yang familiar kemudian muncul setelah sosok tua itu keluar. Penatua Tongshuan. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat sosok ini. Penatua ini adalah penatua Tongshuan, yang ditemui Xiao Yan di alam Gu. Haha, Xiao Yan, kita bertemu lagi. Penatua Tongshuan tersenyum pada Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu tubuh Xiao Yan dan beberapa kejutan muncul di dalamnya. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia menoleh ke arah Yao Lao di sampingnya dan tertawa, ini pasti Yao Zunze. Orang yang namanya mengguncang Central Plain saat itu, kan? Haha, saat ini, sepertinya lebih cocok memanggilmu Sentiao. Yao Lao hanya menangkupkan kedua tangannya ketika dia mendengar suara tawa penatua Tongshuan. Wajahnya penuh senyuman saat dia mengucapkan beberapa kata sopan sebagai balasannya. Penatua Tongshuan, Gu Qing yang di sampingnya menunggu sampai penatua Tongshuan berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya sebelum dengan lembut merangkum peristiwa yang telah terjadi. Klan Hun menjadi lebih arogan, penatua Tongshuan mengerutkan alisnya setelah mendengar ringkasan Gu Qing Yang. Dia menatap Guyu dengan mata yang agak tidak ramah. Ekspresi Guyu menjadi sedikit tidak wajar setelah dilihat oleh penatua Tongshuan dan Yao Lao, keduanya adalah elit Ban Sheng. Dia mungkin bisa mengandalkan kekuatan klan Hun dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap pavilion bintang jatuh, tapi dia harus lebih berhati-hati saat menghadapi klan Gu. Klan ini, yang sudah sangat tua, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hun Yu dan ahli klan Hun terbang menuju Guyu. Ekspresi mereka sedikit jelek ketika mereka melihat barisan pihak lain. Situasi saat ini menyebabkan keunggulan mereka menguap. Elder Guyu, apakah kita perlu memanggil ahli lain dari klan? Hun Yu bertanya dengan lembut. Mata Guyu berbinar. Dia bertanya, apakah kamu melihat hati Bodhisattva? Hah? Hun Yu terkejut setelah mendengar pertanyaan ini.
Dia ragu-ragu menggelengkan kepalanya, tidak. Guyu mengerutkan alisnya saat mendengar jawaban ini. Dia dengan lembut menghela napas dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Anggota klan Gu juga ada di sini. Jika kita memanggil ahli lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, kami pasti akan memperlihatkan sebagian dari kekuatan kami. Ini tidak akan menguntungkan kita. Hati Hun Yu terasa agak tidak rela ketika dia mendengar bahwa Guyu berencana untuk menyerah, tapi dia juga memahami situasi saat ini. Guyu telah terluka parah oleh teratai api Xiao Yan yang menakutkan tadi. Sulit baginya untuk berurusan dengan hanya satu elit Ban Sheng. Terlebih lagi, pihak lain saat ini memiliki 2 Ban Sheng. Meskipun suku Iblis Phoenix juga memiliki iblis kelas Ban Sheng, mereka tidak mau menjadi musuh dengan faksi seperti klan Gu karena mereka adalah burung yang sembrono. Oleh karena itu, Jiu Feng tidak dapat diandalkan untuk memanggil para ahli untuk mendukung mereka. Xuantong, kamu tidak perlu mengucapkan omong kosong seperti itu. Setelah aku pulih sepenuhnya, aku yang dulu akan menemanimu melakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Mata Guyu gelap dan dingin saat menatap ke arah tetua Xuantong. Penatua Xuantong tersenyum ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak menghiraukannya. Dia bisa mendengar niat Guyu untuk mundur dalam kata-katanya, jadi dia tidak berusaha berlebihan. Dia juga memahami bahwa mustahil bagi mereka untuk benar-benar menahan kelompok Guyu. Pembalasan dari elit Ban Sheng sebelum kematiannya cukup menakutkan. Selain itu, kelompok Guyu pasti memiliki lebih banyak gulungan spasial yang dapat memanggil ahli lain dari klan mereka. Jika mereka menemui jalan buntu, para ahli dari kedua klan akan terpaksa muncul. Selain itu, Xiao Yan, Yao Chen, aku akan mengingatkanmu bahwa tak satu pun dari mereka yang ingin ditangkap oleh aula jiwaku dapat melarikan diri. Pavilion Bintang Jatuh ditakdirkan untuk diubah menjadi reruntuhan oleh klan Hunku. Anda harus menikmati waktu Anda selagi bisa. Mata tajam Guyu terayun ke arah Xiao Yan dan Yao Lao saat dia memberikan ancaman. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pavilion Bintang Jatuhku adalah tulang yang kuat. Jika aula jiwa Anda benar-benar ingin menggigitnya, kami pasti akan menghancurkan beberapa gigi Anda. Yao Lao tertawa. Hubungan mereka dengan aula jiwa berada pada titik di mana tidak ada yang akan berhenti sampai yang lain mati. Tidak ada gunanya menggunakan nada yang lebih lembut. Karena kasusnya seperti ini, apa gunanya memberikan wajah apapun pada aula jiwa? Mudah-mudahan, kamu masih bisa mengucapkan kata-kata ini ketika pasukan aula jiwa mencapai kamu. Guyu dengan dingin tertawa dan kemudian berhenti berbicara. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan sebelum dia berbalik dan memimpin untuk bergegas keluar dari wilayah tanah air kuno. Hun Yu dan ahli lainnya dari klan Hun hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan perasaan tidak puas. Kelompok dari suku Iblis Phoenix tidak berani tinggal setelah melihat kelompok Hun Yu pergi dengan putus asa. Mereka buru-buru mengikuti dari belakang. Xiao Yan merasa sedikit menyesal saat dia melihat orang-orang itu melarikan diri dalam sekejap mata. Dia menghela nafas, sayang sekali. Kami tidak menyebabkan aula jiwa menderita kerugian selain melukai Guyu secara serius. Haha, kamu sudah luar biasa bisa melukai seorang elit Ban Sheng, Yao Lao tertawa. Tidak ada yang bisa kami lakukan jika mereka ingin pergi. Klan Hun terlalu kuat. Jika kita terlibat dalam pertempuran habis-habisan, kitalah yang akan menderita. Saudara Yao Chen benar. Klan Hun misterius dan tak terduga. Sangat sulit untuk menghadapinya. Bahkan klan Gu kita tidak berani menyudutkan mereka. Mampu menakut-nakuti mereka bukanlah akhir yang buruk. Penatua Tongshuan di sampingnya tertawa setuju. Dia melirik semua orang dan menyuarakan pikirannya, namun, karena masalah pohon kuno Bodhisattva telah berakhir, kita harus segera kembali ke alam Gu. Tidak mudah untuk membuat orang-orang tua itu membiarkan Sun Er keluar. Jika kita menunda terlalu lama, mereka akan mempercepat kita. Keengganan melintas di mata cantik Sun Er ketika dia mendengar kata-katanya, tapi dia juga mengerti bahwa orang-orang tua dari klan itu khawatir membiarkannya tinggal di dunia luar sebelum dia mencapai kelas Dou Sheng. Dia memandang Xiao Yan dan dengan lembut berkata, Xiao Yan Gege, kamu harus berhati-hati. Klan Hun berpikiran sangat sempit, dan mereka akan membalas dendam atas segala dendam. Kali ini, Anda telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Mereka pasti tidak akan mampu menahan amarah ini.
Begitu mereka bebas, mereka akan berurusan dengan pavilion bintang jatuh. Iya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia juga memahami bahwa ada kesenjangan kekuatan yang besar antara faksi super seperti klan Hun dan pavilion bintang jatuh yang sedang berkembang. Xiao Yan akan sangat pusing jika klan Hun melancarkan serangan dengan pasukan mereka. Sepertinya saya harus segera melakukan retret untuk memurnikan hati Bodhisattva dan maju ke Bansheng begitu saya kembali. Jika tidak, pavilion bintang jatuh akan berada dalam bahaya saat klan Hun menyerang. Haha, santai saja, klan Guku telah memantau tindakan klan Hun. Kami akan menerima kabar jika mereka melakukan gerakan besar. Selain itu, mereka setidaknya harus mengirim 2 elit Bansheng untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh yang baru ini. Formasi ini adalah sesuatu yang belum diungkapkan oleh klan Hun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Penatua Tongshuan tertawa. Jika hari itu benar-benar tiba, klan Gu tidak akan berdiam diri saja. Anda memiliki batu giok kuno pada Anda. Kami tidak akan begitu saja menyaksikannya jatuh ke tangan klan Hun. Kalau begitu, kami akan merepotkan Penatua Tongshuan. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Haha, ini masalah kecil. Penatua Tongshuan melambaikan tangannya dan berkata, ini sudah sangat terlambat. Kita harus segera bergerak. Mari bertemu kembali. Penatua Tongshuan menangkupkan tangannya ke Yao Lao setelah mengucapkan beberapa kata. Sebelum ada yang bisa berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spasial menyebar dan menyelimuti kelompok Sun Er. Setelah itu, mereka menghilang dengan cepat. Xiao Yan menghela nafas sambil merasa tersesat saat dia melihat kelompok Sun Er menghilang. Matanya segera beralih ke tanah di luar kawasan gurun kuno. Dia dengan lembut berkata, ayo pergi, sekarang waktunya untuk kembali. Setelah masalah pohon kuno Bodhisattva selesai, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal lama di gurun terkutuk ini. Mereka berangkat dan menghabiskan beberapa hari perjalanan sebelum mencapai pavilion bintang jatuh. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang yang mendapatkan hasil maksimal selama perjalanan ke wilayah tanah air kuno ini. Dia tidak hanya menikmati meditasi legendaris di bawah pohon kuno Bodhisattva, hati Bodhisattva juga bersembunyi di dalam tubuhnya. Tentu saja, seseorang tidak boleh melupakan 11 benih Bodhisattva murni yang tersisa di tangannya. Lupakan manfaat yang diberikan 2 hal lainnya kepada Xiao Yan. Hanya 11 benih Bodhisattva saja sudah merupakan hadiah yang sangat besar. Jika seseorang secara acak mengambil salah satu dari benih Bodhisattva ini, mata banyak ahli puncak Douzun akan memerah karena iri. Mereka tidak peduli dengan properti lainnya. Kemampuannya untuk meningkatkan peluang seseorang untuk maju ke kelas Bansheng sudah cukup untuk membuat para ahli top di mata orang-orang biasa menjadi gila. Xiao Yan mungkin mendapat banyak hadiah kali ini, tapi hal yang paling membuatnya bahagia adalah dia berhasil mencegah kelompok Hun Yu mendapatkan apapun. Xiao Yan tanpa sadar merasakan dorongan untuk tertawa setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana kelompok Hun Yu telah menghabiskan upaya besar untuk bergegas ke wilayah tanah air kuno hanya untuk kembali tanpa membawa apa-apa. Pavilion bintang jatuh. Kelompok Xiao Yan beristirahat selama seminggu penuh setelah kembali dari kawasan gurun kuno sebelum akhirnya pulih. Perjalanan ke wilayah kuno ini tidaklah santai. Jika benih Bodhisattva di cincin penyimpanan Xiao Yan tidak membangunkannya dari ilusi, mereka semua akan turun ke dalam ilusi yang sangat hidup selamanya. Pada akhirnya, mereka akan berubah menjadi mirip dengan boneka Bansheng. Meski Xiao Yan berhasil selamat, dia masih merasakan hawa dingin di hatinya saat memikirkan ilusi yang seperti kehidupan. Ilusi itu sungguh terlalu menakutkan. Xiao Yan tidak memurnikan hati Bodhisattva segera setelah kembali ke pavilion bintang jatuh karena dia mengerti bahwa itu terlalu penting. Dia perlu menyempurnakannya dengan sempurna. Sama sekali tidak ada yang salah. Saat mengadopsi sikap ini, Xiao Yan menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kondisi puncaknya selama jangka waktu 1 bulan. Pada saat yang sama, dia dan Yao Lao mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan hal-hal yang akan meningkatkan peluangnya untuk maju ke kelas Bansheng, terlepas dari apakah itu pil obat atau harta karun alami. Semua orang mengerti bahwa kekuatan pavilion bintang jatuh pasti akan melonjak jika Xiao Yan berhasil maju ke kelas Bansheng. 2 Bansheng adalah barisan yang bahkan tidak dapat disingkirkan oleh sekte langit yang mendalam dan sekte-sekte yang sangat tua lainnya.
Sementara Xiao Yan menunggu kondisi puncaknya tiba, Yao Lao telah pergi selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, dirinya yang sudah lanjut usia dan lelah sekali lagi muncul di depan Xiao Yan dan menyerahkan sebuah kotak kepadanya. Xiao Yan menerima kotak itu sambil merasa terkejut. Setelah dia dengan hati-hati membuka kotak giok itu, dia menemukan seekor tupai kecil berwarna hijau zamrud bersembunyi di dalamnya. Aroma pil yang sangat kaya menyebar dari tubuh tupai. Menghirupnya saja akan membuat seseorang rileks. Ini adalah pil Bodhisattva. Xiao Yan menatap tupai kecil itu sejenak. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara agak terkejut. Dia bisa merasakan aura familiar di dalam tubuh tupai kecil ini. Itu benar. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Senyuman di wajahnya menyembunyikan kelelahannya saat dia berbicara dengan nada agak menyesal. Sayangnya, pil Bodhisattva ini hanya memanggil pil petir 8 warna. Jika tidak, efek pengobatannya akan lebih mengesankan. Namun, Anda memiliki hati Bodhisattva di dalam tubuh Anda. Menambahkan bantuan pil Bodhisattva ini akan memungkinkan Anda berhasil melakukan terobosan ke kelas Bansheng. Xiao Yan merasakan sesuatu menghalangi hatinya saat dia mengamati wajah tua Yao Lao. Alasan Yao Lao menghilang selama setengah bulan adalah karena dia pergi mencari tempat untuk memurnikan benih Bodhisattva ini untuk Xiao Yan. Peluang Xiao Yao untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat ini agak rendah. Xiao Yan memahami bahwa kemampuan Yao Lao cukup untuk menarik pil petir 9 warna untuk pil Bodhisattva ini, tetapi Yao Lao tidak memiliki nyala api yang bagus. Jika Yao Lao masih memiliki api pendingin tulang, menarik pil petir 9 warna akan sangat mudah. Yao Lao diam-diam telah berkontribusi banyak pada muridnya ini. Guru, terima kasih. Xiao Yan memeluk kotak giok itu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan lembut mengucapkan terima kasih. Haha, tidak perlu mengatakan hal ini antara guru dan murid, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata. Anda harus bersantai dan melakukan retret. Serahkan urusan pavilion bintang jatuh dan aliansian padaku. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yang terpenting bagi Anda adalah segera maju ke kelas Bansheng. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian ketika muncul dalam 3 tahun. Api surgawi itu terlalu menakutkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Ini adalah hambatan yang dapat mengubah dirinya sepenuhnya. Jika dia berhasil mengatasinya, dia benar-benar akan mencapai level ahli puncak di benua itu. Jika dia gagal, dia akan tertinggal di antara para ahli tingkat atas. Dia tidak akan mampu membalas kehebatan klan Hun dengan kekuatan sebesar itu. Terlebih lagi, Xiao Yan telah mengejar api teratai iblis pemurnian selama lebih dari 1 dekade. Tidak mungkin dia menyerah. Api teratai iblis yang memurnikan akan memainkan peran penting dalam memutuskan apakah dia bisa bertarung melawan klan Hun, jadi dia perlu mendapatkan api teratai iblis yang memurnikan dengan segala cara. Anda harus santai dan melakukan retret. Serahkan masalah meningkatkan kekuatan Cailin, Xiao Yi dan King Lin padaku. Semuanya adalah wanita luar biasa. Selama mereka memiliki peluang yang sesuai, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Mereka tidak akan menahan Anda begitu Anda keluar dari retret. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik. Cailin, Xiao Yi, dan King Lin semuanya hadir, namun mereka tidak mengganggu pembicaraan antara seorang guru dan muridnya. Iya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada lapisan api di sekitar mulut botol. Samar-samar seseorang bisa merasakan jiwa yang lemah di dalam botol. Guru, ini adalah jiwa Han Feng. Anda harus menghadapinya. Xiao Yan menyerahkan botol giok itu kepada Yao Lao sambil dengan lembut memberitahu gurunya. Wajah Yao Lao sedikit terkejut setelah mendengar ini. Matanya rumit saat dia melihat botol giok itu. Ada sedikit kesedihan dalam diri mereka. Tidak peduli apa yang terjadi, dia pernah memandang Han Feng seperti putranya sendiri. Dia secara pribadi telah membesarkan Han Feng dari anak yatim piatu yang ditinggalkan menjadi orang dewasa dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun, rencana Han Feng melawannya telah menyebabkan dia, yang pernah ditinggalkan oleh klannya, menderita. Rasa sakit karena dikhianati jauh lebih buruk daripada kehilangan tubuhnya.
Tangan keriput Yao Lao gemetar saat dia menerima botol giok itu. Dia tidak mengatakan apapun sambil perlahan mengangguk. Xiao Yan merasakan kesedihan saat dia mengamati wajah tua pria di depannya yang tampak lebih tua dan sunyi. Dia mengayunkan lengan bajunya dan lututnya berlutut di tanah. Dia bersujud 2 kali sebelum berbicara dengan suara yang dalam, "Guru telah mengajar dan mendidik saya. Anda adalah guru saya dan seperti ayah bagi saya. Murid ini akan membantu guru membalas dendam atas semua penghinaan dan rasa sakit yang kamu derita." Yao Lao kaget saat melihat Xiao Yan tiba-tiba bersujud. Dia buru-buru melangkah maju dan mencoba mengangkatnya berdiri. Sebelum dia bisa menopang Xiao Yan, Cailin memeluk Xiao Xiao sambil diam-diam berlutut di samping Xiao Yan. Dia adalah istri Xiao Yan dan Xiao Yan memandang Yao Lao seperti ayahnya, jadi dia tentu saja memandangnya dengan cara yang sama. Terlepas dari betapa dingin dan keras kepala karakternya, dia mengerti bahwa dia kadang-kadang harus mendengarkan suaminya. Kamu anak kecil." Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan matanya menjadi sedikit lembab. Ekspresi sedih di wajahnya memucat. Pada saat ini, dia mengerti bahwa surga tidak meninggalkannya. Dia mungkin buta 1 kali, tapi dia tidak buta untuk kedua kalinya. Dia bahkan bisa meninggalkan kehidupan lamanya demi murid ini. Guru besar. Xiao Xiao melebarkan matanya yang seperti permata hitam dan menatap Yao Lao. Suaranya yang tajam membuat senyuman muncul di wajah semua orang yang hadir. Xiao Xiao yang baik, wajah Yao Lao tanpa sadar dipenuhi kegembiraan saat mendengar kata-katanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Xiao ke dalam pelukan Cailin. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan dan Cailin. Dia tertawa, "Cepat bangun. Tulang-tulang tuaku ini hanya mempunyai pemikiran acak. Kalian berdua sudah cukup tua. Jangan bilang padaku bahwa kamu takut aku akan bunuh diri." Xiao Yan tersenyum mendengar kata-kata ini. Dia berdiri dan membantu Cailin berdiri. Sambil memegang kotak giok di tangannya, dia menoleh untuk melihat ruangan batu besar yang tersembunyi di dalam gunung. Dia berkata, "Ini sudah waktunya. Saya harus masuk. Tidak ada yang tahu berapa lama saya akan mengikuti retret ini, tapi menurut saya ini akan cukup lama. Kalian semua harus mendengarkan instruksi guru selama periode waktu ini." Iya. Cailin, Xiao Yi, dan yang lainnya sedikit mengangguk setelah mendengar saran Xiao Yan. "Guru, berhati-hatilah." Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menghadap Yao Lao dan menangkupkan kedua tangannya dengan sikap serius. Setelah itu, dia tidak menunda lagi. Dia berbalik dengan kotak giok dan perlahan melangkah melewati pintu batu tebal di depan mata semua orang. Bang! Setelah Xiao Yan masuk, pintu batu besar itu juga perlahan tertutup. Akhirnya, benda itu menghantam tanah, menimbulkan sedikit debu dalam prosesnya. Semua orang terdiam saat mereka melihat ke pintu batu besar itu. Mereka memiliki firasat bahwa mundurnya Xiao Yan akan berlangsung lama. "Ayo pergi. Selanjutnya, kita akan menunggu dia berhasil menjadi Ban Sheng." Yao Lao dengan lembut menghela nafas. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, memeluk Xiao Xiao, dan perlahan pergi. Cailin dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Namun, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa retret ini akan memakan waktu 2 tahun penuh. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi tidak ada yang menyangka mundurnya Xiao Yan akan berlangsung selama ini. Berdasarkan ekspektasi Yao Lao dan yang lainnya, seharusnya tidak sulit bagi Xiao Yan untuk melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng karena dia dibantu oleh hati Bodhisattva dan pil Bodhisattva. Legenda tentang memurnikan hati Bodhisattva untuk segera memasuki kelas Sheng sedikit dilebih-lebihkan. Bagaimanapun, seseorang harus diberi waktu untuk menyerap energi murni dalam jumlah besar. Seseorang juga dapat membuktikan betapa kuatnya hati Bodhisattva dari sudut pandang lain. Meskipun tidak memungkinkan seseorang untuk segera memasuki kelas Ban Sheng, Xiao Yan, yang sudah berada di puncak 9 perubahan Douzun, paling lama membutuhkan 1 tahun untuk berhasil menyelesaikan retretnya. Namun kenyataannya tidak sesuai harapan semua orang. Waktu perlahan berlalu sementara semua orang menunggu. Musim gugur menggantikan musim panas saat rumput liar menutupi area di depan pintu batu besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Lumut hijau mulai menutupi pintu batu itu. Area di sekitar pintu ini telah menjadi tempat terlarang bagi pavilion bintang jatuh selama 1 tahun ini. Dengan pengecualian beberapa orang, bahkan beberapa tetua tamu dilarang masuk.
Setiap orang hanya bisa menekan kegelisahan di hatinya setelah 1 tahun berlalu. Tidak ada gunanya merasa cemas ketika hal itu terjadi. Untungnya, hal yang paling meyakinkan adalah Yao Lao bisa merasakan aura yang sangat tidak jelas melalui gunung. Aura ini sangat redup, tapi tidak lemah. Sebaliknya, seolah-olah aura itu berada dalam kondisi transformasi. Mampu merasakan aura Xiao Yan yang tersisa tidak diragukan lagi telah mengurangi kekhawatiran semua orang. Mereka tidak dapat mengganggu Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, mereka semua hanya bisa khawatir tanpa daya sambil menunggu dengan tenang. Saat Xiao Yan sedang mundur, dataran tengah mengalami gangguan besar, tetapi balas dendam dari aula jiwa belum tiba lebih awal. Oleh karena itu, Paviliun Bintang Jatuh memanfaatkan sisa waktu mereka untuk menjadi lebih kuat di bawah pengelolaan Yao Lao dan Feng Zunze. Banyak ahli bergabung setelah mendengar nama mereka, terutama setelah berita menyebar dari Paviliun Bintang Jatuh bahwa Yao Lao dapat menyempurnakan pil Bodhisattva. Beberapa puncak elit Douzun, yang biasanya tidak terlalu menonjolkan diri, tidak dapat menahan godaan karena mereka diam-diam menjadi tetua tamu Paviliun Bintang Jatuh. Godaan benih Bodhisattva sungguh terlalu besar. Para ahli bahkan akan mengorbankan waktu dan kebebasan untuk itu. Tentu saja, secara alami mustahil untuk memberikan benih Bodhisattva kepada sesepuh tamu ini, yang datang mencarinya, pada saat mereka bergabung. Para ahli ini juga tidak bodoh. Mereka juga paham bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Oleh karena itu, mereka memikirkan cara untuk berkontribusi pada Paviliun Bintang Jatuh sehingga akan tiba saatnya ketika mereka dipercaya oleh Yao Lao dan kemudian dapat diberkati dengan pil Bodhisattva, yang dapat mereka gunakan untuk melakukan terobosan ke tingkat yang hanya mereka impikan. Menghadapi pengaruh positif ini, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh tidak diragukan lagi melonjak. Itu telah menjadi eksistensi yang kuat di dataran tengah yang tidak kalah dengan faksi lama seperti Sekte Langit yang mendalam. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuatan dan reputasi Paviliun Bintang Jatuh, Sekte Langit yang mendalam, yang telah menaruh dendam pada Xiao Yan dan Paviliun Bintang Jatuh, tidak dapat tinggal diam. Di masa lalu, wilayah Paviliun Bintang Jatuh tidak terlalu luas. Oleh karena itu, ada sedikit konflik di antara keduanya, namun wilayah Paviliun Bintang Jatuh secara bertahap mulai bersinggungan dengan Sekte Langit yang mendalam. Tidak dapat dihindari bahwa konflik akan meletus. Salah satunya adalah faksi lama sementara yang lainnya adalah faksi yang sedang naik daun. Bentrokan keduanya memang akan berlangsung sengit. Kedua belah pihak telah mengalami kemenangan dan kekalahan masing-masing setelah bertarung selama beberapa waktu. Tidak ada pihak yang bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain, namun situasi ini tidak berlangsung lama sebelum mengalami perubahan. Sekte Langit yang mendalam telah mengumumkan bahwa mereka akan membentuk aliansi dengan Lembah Sungai Es, Paviliun Petir Angin, dan beberapa sekte terkenal lainnya di dataran tengah. Mereka secara terbuka mengumumkan bahwa aliansi tersebut akan diberi nama Aliansi Sungai Besar. Aliansi ini tidak diragukan lagi telah membuat kekuatan Sekte Langit yang mendalam melonjak. Pertemuan para ahli dari berbagai pihak ini telah membuat Paviliun Bintang Jatuh lengah, namun Yao Lao dan yang lainnya tidak panik. Paviliun Bintang Jatuh telah berkembang terlalu cepat. Meskipun wilayah yang dipengaruhinya sangat luas, wilayahnya sedikit dangkal. Dengan mengalami pertempuran besar ini, mereka dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengatur ulang diri mereka sendiri. Faksi yang gemuk bukanlah sesuatu yang diinginkan Yao Lao. Sebaliknya, ia menginginkan kelompok elit yang seimbang yang dapat memberikan pukulan fatal kepada musuh manapun. Oleh karena itu, Yao Lao dan yang lainnya tidak melakukan pembalasan besar-besaran saat Paviliun Bintang Jatuh menyusut. Mereka terus mundur. Ketika Paviliun Bintang Jatuh mundur dan panjang garis pertahanan mereka menyusut, kekuatan pertahanan kota-kota di dekat pusat meningkat. Selain itu, banyak tetua tamu yang secara pribadi membangun lubang cacing untuk menghubungkan semua kota penting ini secara langsung. Oleh karena itu, kota manapun dapat diperkuat dengan cepat. Hal ini menyebabkan wilayah Paviliun Bintang Jatuh tidak bisa ditembus. Beberapa serangan dari Aliansi Sungai Besar mengalami kesulitan mencapai hasil yang jelas. Sebaliknya, mereka malah menderita kerugian yang cukup besar setelah banyak pertempuran. Kebuntuan ini berlanjut selama beberapa bulan sebelum Aliansi Sungai Besar tidak punya pilihan selain menyerang. Mereka secara bertahap mundur. Bagaimanapun, mereka telah mencapai efek dari menunjukkan kekuatan mereka.
Mereka tidak ingin benar-benar menjadi musuh Pavilion Bintang Jatuh dan terlibat dalam pertempuran berdarah. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Setelah perang besar ini terhenti sementara, reputasi Pavilion Bintang Jatuh sekali lagi meledak. Ia mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan aliansi yang terdiri dari Sekte Langit yang Mendalam, Lembah Sungai Es, dan beberapa faksi lainnya. Ini sangat jarang terjadi di Dataran Tengah. Aliansi Sungai Besar cukup tertekan dengan hal ini. Meskipun mereka berhasil merebut beberapa wilayah, tampaknya mereka akhirnya mempromosikan Pavilion Bintang Jatuh. Setelah perdamaian sementara terbentuk, Dataran Tengah menjadi tenang untuk jangka waktu tertentu. Namun kedamaian ini tidak berlangsung lama sebelum terjadi badai besar dari beberapa informasi yang dikirimkan dari sumber yang tidak diketahui. Tokoh utama berita ini adalah salah satu dari 8 klan kuno, Klan Ling. Dulu ketika Xiao Yan keluar dari makam surgawi, dia mengetahui bahwa wilayah Klan Ling tiba-tiba ditutup. Namun, berita saat itu hanya diketahui oleh beberapa faksi besar, dan tidak ada satupun yang mengetahui apa yang terjadi. Oleh karena itu, berita tersebut tidak menyebar. Belum lama ini, beberapa ahli menemukan bahwa ranah Klan Ling telah terbuka sekali lagi. Ketika para ahli ini memasukinya dan menyelidikinya, mereka menemukan bahwa alam Ling benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di dalamnya. Bahkan warga keturunan Klan Ling telah sepenuhnya lenyap. Para ahli itu tercengang saat mereka melihat ke alam yang kosong dari kehidupan. Rasa dingin segera menjalar dari kaki hingga kepala. Hal ini terlalu misterius. Jika seseorang menambahkan warga keturunan Klan Ling, ada jutaan orang di alam Ling, namun orang sebanyak ini menghilang begitu saja? Hal ini tidak diragukan lagi menimbulkan keributan besar ketika sampai ke telinga beberapa klan kuno lainnya. Masing-masing klan mengirimkan beberapa individu kuat ke alam Ling. Terlepas dari cara mereka mencari, mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun anggota klan Ling. Seolah-olah klan Ling telah sepenuhnya lenyap ketika wilayah mereka disegel. Klan Ling juga merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penurunan, harus diketahui bahwa bahkan faksi kuno yang sekarat pun masih lebih kuat daripada faksi biasa. Terlepas dari seberapa besar penurunannya, mereka masih bisa menduduki peringkat di antara faksi super di Dataran Tengah. Bahkan jika klan mereka dibantai, bahkan faksi seperti klan Gu akan kesulitan untuk membunuh semua anggota klan tanpa memberitahu siapapun. Tentu saja, selain kemungkinan bahwa klan Ling telah dimusnahkan, beberapa orang menduga bahwa sangat mungkin bahwa klan Ling dapat memindahkan seluruh klan mereka ke wilayah lain yang mereka ciptakan sendiri, namun jelas bahwa perpindahan besar-besaran ini tidak mungkin terjadi. Tersembunyi dari para pakar puncak di Dataran Tengah, namun orang-orang ini pun tidak merasakan apapun. Mengingat kekuatan klan Ling, bagaimana mungkin mereka bisa menggeser jutaan warga keturunannya? Terlepas dari apa yang terjadi, masalah hilangnya klan Ling tidak diragukan lagi telah menimbulkan badai besar di seluruh Dataran Tengah. Berbagai faksi menebak-nebak penyebab hilangnya ini. Sementara dunia luar secara acak menebak apa yang terjadi, perselisihan besar juga terjadi di dalam klan kuno mengenai masalah ini. Klan kuno ini sangat memahami satu sama lain, tetapi mereka bukanlah sekutu. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai sebagian musuh dan sebagian lagi teman. Bagaimanapun, klan kuno ini telah menyerang satu sama lain ketika mereka kuat. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dianggap bersatu. Sementara orang luar merasa bingung karena masalah ini, semua klan ini telah membuat tebakannya sendiri. Dahulu kala, perang besar pernah meletus antara 8 klan kuno. Alasan perang itu adalah giok dewa kuno Toushi. Benda yang ditinggalkan oleh elit terakhir Doudi dan dikabarkan memiliki rahasia untuk mencapai kelas Doudi. 8 klan kuno pernah bertempur karena rahasia ini. Akhirnya, giok dewa kuno Toushi yang lengkap dipecah menjadi 8 bagian. Dengan kata lain, siapapun yang ingin mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh dewa kuno Toushi harus mengumpulkan 8 keping batu giok. Masing-masing klan menganggap batu giok kuno lebih penting daripada kehidupan mereka. Mereka pasti tidak akan memberikannya tanpa alasan. Oleh karena itu, ada orang yang menduga bahwa hilangnya klan Ling kali ini mungkin ada hubungannya dengan klan kuno lainnya. Tujuan mereka adalah mendapatkan giok dewa kuno Toushi di tangan klan Ling. Namun, keraguan lain muncul setelah tebakan ini disuarakan. Meskipun klan Ling telah menurun, fondasinya belum hilang.
Di antara 6 klan kuno yang tersisa, kemungkinan hanya 2 klan yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klan Ling tanpa ada yang mengetahuinya. Mereka adalah klan Gu dan klan Hun.